Bab 1981. Apakah Noel mempelajari kemungkinan karir kedua setelah dia gagal membuat terobosan yang mengesankan dalam pelatihannya? Zain menunjuk ke arah Aidor dan bertanya, "Kakak senior Noel, apakah Anda berencana untuk belajar tentang formasi?" Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkan Zain. Lagi pula, seseorang yang bisa berlatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa bukanlah orang biasa. Hanya murid formal atau terpilih yang sangat kuat yang akan mencoba mempraktikkannya. Hanya ada satu kemungkinan bagi Noel untuk berdiri di depan pintu mata arai seperti ini, orang yang berlatih di dalamnya adalah murid pilihan teratas dari sekte tersebut. Noel ingin menjilat murid ini, itulah sebabnya dia menunggu dengan sopan di depan pintu. Namun, Zain merasa kecil kemungkinan itu terjadi karena dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Noel. Ada sedikit kejutan di antara kebingungan itu, dan sepertinya ada sedikit ketidakberdayaan yang terlihat di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zain, Noel menjawabnya, meskipun dia enggan untuk berbicara, itu bukan murid yang dipilih. Bagaimana mereka bisa berada di dalam ketika tidak satu pun dari 10 murid terpilih yang mempraktekkan teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri para dewa, atribut jiwa baru-baru ini. Ini adalah rekrutan yang ada di dalam. Rekrutmen yang sangat baru. Noel menekankan kalimat terakhir, yang diperhatikan Zain. Seorang rekrutan yang sangat baru. Apakah tidak hanya ada satu jenis rekrutan yang sangat baru di paviliun berdaulat ganda? Mereka adalah murid informal yang baru direkrut. Mungkinkah orang yang berlatih di dalam area Aidor adalah salah satu murid informal yang baru direkrut? Jika itu masalahnya, Zain semakin bingung. Bagaimanapun, Zain telah tinggal di paviliun penguasa ganda selama beberapa tahun dan sangat memahami aturan mereka. Murid informal yang baru direkrut ini adalah umpan meriam yang direkrut karena pertempuran yang akan segera terjadi, dan tidak banyak dari mereka yang berbakat dalam pelatihan. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan sekte melalui perekrutan biasa. Zain sedikit terkejut bahwa seseorang di antara murid yang baru direkrut ini sedang berlatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa seorang pemula yang lengkap menyebabkan Noel berdiri di depan pintu area. Zain sangat penasaran sehingga dia bertanya, apakah ada yang aneh dengan pria ini? Sepertinya kamu sangat tertarik padanya. Noel tanpa sadar menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, aku tidak bisa menyalahkanmu karena berpikir bahwa aku bertingkah aneh, tetapi apakah kamu tahu sesuatu? Orang ini sudah ada di sana selama sehari. Bahkan Noel merasa ada yang tidak beres setelah mengatakan ini. Orang normal tidak akan pernah bisa bertahan sepanjang hari. Dia juga telah memasuki formasi, dan dia tahu rasa sakit yang bisa ditimbulkan oleh gelombang kejut jiwa. Sulit bagi para murid untuk bertahan setelah mereka merasakan sakit. Sebelum Jack masuk formasi, Noel memberitahunya bahwa dia cukup kuat jika berhasil bertahan di dalam selama joystick menyala atau selama seseorang minum secangkir teh. Ini bukan untuk mengintimidasi Jack, meskipun ini adalah fakta. Bab 1982. Noel telah melihat orang-orang yang baru saja mulai berlatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa memasuki pintu mata arai untuk berlatih di masa lalu. Namun, tidak satu pun dari orang-orang itu yang berhasil tinggal di dalam selama lebih dari 1 jam. Bertahan selama lebih dari 1 jam berarti bahwa orang ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Tetapi pria Jack itu telah masuk selama 1 hari penuh. Jika formasi tidak berjalan normal, Noel akan curiga bahwa orang ini telah mati di dalam. Lagi pula, pria itu bertindak sangat keras kepala. Jika Jack hanya bertahan selama beberapa jam dalam formasi, Noel akan curiga bahwa orang ini bersikeras untuk tetap tinggal, bertindak keras untuk dilihatnya. Namun, dia menyangkal pikirannya sebelumnya ketika 1 hari telah berlalu, dan tidak ada tanda-tanda orang itu keluar. Jika dia bersikeras tinggal di dalam tanpa khawatir jiwanya terluka, Noel tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Zain ternganga mendengarnya. Dia juga tahu bahwa seseorang pernah memecahkan rekor di pintu mata arai dengan tinggal di dalam selama 3 hari 3 malam. Namun, orang ini adalah salah satu murid pilihan teratas. Meskipun mengejutkan bahwa Jack mampu bertahan untuk waktu yang lama di pintu arai, itu bukanlah sesuatu yang sangat mencengangkan. Namun, ketika Noel mengatakan bahwa orang yang berlatih di area Aidor adalah murid informal yang baru direkrut, Zain sangat terkejut hingga rahangnya ternganga.
Apa? Seorang murid informal yang baru direkrut tinggal di dalam selama 1 hari penuh. Ya Tuhan, orang ini benar-benar kuat. Sepertinya dia sangat berbakat dalam pelatihan teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa. Tentu, dia tidak pada tingkat murid yang dipilih, tetapi ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tidak heran Noel berdiri di depan pintu area dalam keadaan linglung. Dia sepertinya terkejut dengan bakat pemuda ini. Zain tidak menyangka helaan napas lembut dari Noel, yang tampak terkejut dan agak bingung sama sekali. Setelah beberapa waktu, Noel perlahan membuka mulutnya dan bergumam, "Kamu salah." Mata Zain terbelalak mendengarnya. Dia membuat kesalahan. Apa yang dia katakan salah? Apakah ada sesuatu yang lain untuk pemuda ini? Kakak senior Noel, apa yang salah denganku? Noel menghela napas dalam-dalam dan berkata, relatif enggan, pemuda ini sudah jauh lebih berbakat daripada murid terpilih dengan rekor tertinggi. Zain hampir menggigit lidahnya sendiri saat mendengar ini. Orang ini bahkan lebih berbakat daripada murid yang dipilih. Bagaimana? Bukankah dia hanya tinggal di dalam selama sehari? Bagaimana dia bisa lebih berbakat daripada murid terpilih yang sangat berbakat? Noel terus berbicara kata demi kata ketika dia melihat Zain tidak dapat menutupi pikirannya tentang apa yang sedang terjadi. Orang itu mengaktifkan tingkat kesulitan 2. Murid terpilih sebelumnya tinggal di pintu area selama total 3 hari 3 malam. Meski mengejutkan, dia hanya mengaktifkan tingkat kesulitan 1, sementara Jack mengaktifkan tingkat kesulitan 2. Level 2 beberapa kali lebih sulit dibandingkan dengan level 1. Bagaimana mungkin orang normal tinggal di dalam selama 1 hari penuh? Inilah yang harus diakui Noel, meski enggan melakukannya. Zain sangat terkejut ketika mendengar ini sehingga alisnya hampir terlepas dari wajahnya. Apa? Orang ini mengaktifkan tingkat 2 kesulitan. Murid biasa tidak akan pernah mengaktifkan tingkat 2 kesulitan kecuali mereka akan menerobos ke alam pemadatan musim semi. Tidak peduli seberapa kuat seorang murid informal yang baru direkrut, dia harus berada di tahap awal level bawaan. Seorang murid di tahap awal level bawaan telah masuk ke area door level 2 dari tingkat kesulitan 2. Zain merasa pikirannya tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Bab 1983. Noel melirik Zain dan mencibir ringan, meskipun dia mengerti mengapa wajah Zain tampak membeku. Ketidakpercayaan Zain juga merupakan representasi dari ketidakmampuannya untuk percaya pada apa yang sedang terjadi. Noel menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, tidak heran orang itu bisa berbicara kepadaku sedemikian rupa. Ternyata aku telah bertemu dengan seorang master yang luar biasa. Zain tidak bisa menahan keterkejutannya. Siapa orang ini? Murid informal yang baru direkrut mana dia? Noel mengerutkan kening ketika dia berbicara, kamu mungkin tidak tahu siapa itu jika itu hanya orang acak, tapi aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Jack, orang yang setuju untuk melawan Wesley di arena pertarungan taruhan. Petik 2. Pertarungan antara Wesley dan murid informal yang baru direkrut menyebar seperti api di antara murid informal, dan ini diperlakukan seperti gosip. Lagi pula, tidak ada yang mengira Jack akan bisa mengalahkan Wesley, itu tidak mungkin. Apa yang dilakukan Wesley adalah tercela, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh, mengingat dia memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, fakta bahwa Jack memiliki kamar pribadi adalah penyebab kecemburuan. Bahkan jika Wesley tidak maju ke depan untuk melakukan ini, akan ada murid lain yang bertarung melawan Jack untuk memperebutkan ruangan itu. Noel juga memiliki pemikiran yang sama di masa lalu, tetapi dia sudah menyangkal gagasan ini. Sepertinya Wesley akan menderita kali ini. Pemuda ini bukan pria biasa. Zain sedikit mengangguk sebelum dia dengan cepat menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar ini. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, kami tidak bisa mengatakan itu dengan pasti. Bagaimanapun, Wesley telah berlatih di sekte selama beberapa waktu, dan dia selangkah lebih maju dalam hal bakat dan kekuatan. Meskipun Jack cukup berbakat di bidangnya, Sol, kami tidak yakin sudah berapa lama dia melatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri. Jika dia baru dalam hal ini, Jack tidak akan pernah menjadi lawan Wesley. Noel tanpa sadar mengangkat alisnya setelah mendengar ini, tetapi dia akhirnya mengangguk setelah memikirkannya dengan cermat. Apa yang dikatakan Zain masuk akal, ada beberapa perbedaan antara kemampuan mereka. Memang benar bahwa Jack cukup berbakat dalam atribut jiwa,
Tetapi mereka tidak tahu berapa lama dia telah berlatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut ini. Jika dia baru saja memulai, dia bukan tandingan Wesley. Noel menghela nafas pelan dalam pemahaman ketika dia memikirkan hal ini. Tidak heran orang itu setuju untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Tampaknya dia benar-benar percaya diri dengan bakatnya. Namun, dia telah meremehkan kekuatan murid-murid kita dari paviliun penguasa ganda. Meskipun dia berbakat, perbedaan dalam ranah ada di sana, dan tidak mudah bagi orang itu untuk menyeberang dengan mudah. Zain mengangguk setuju dan berkomentar, itu benar. Haruskah kita memberitahu Wesley tentang ini dan memintanya untuk berhati-hati? Bagaimanapun, teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Orang normal akan mudah terluka jika mereka tidak siap. Noel mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika dia memberitahu Wesley tentang berita ini, dia membantu Wesley. Sayangnya, itu juga berarti menyinggung Jack pada saat yang sama. Menyinggung murid informal yang baru direkrut bukanlah apa-apa di masa lalu, tetapi Jack bukanlah rekrutan baru yang normal. Yang lain mungkin tidak tahu ini, tapi dia bisa melihat ini. Memikirkan semuanya, Noel menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan berita ini menyebar. Bahkan jika orang lain mengetahui bakat Jack, itu tidak bisa datang dari kita berdua. Bab 1984. Wesley adalah orang yang arogan, dan dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Bahkan jika kita melakukan kebaikan ini untuknya, dia mungkin tidak mengingat kita. Namun, kita mungkin akan menyinggung Jack dalam prosesnya, yang tidak sepadan. Noel memutuskan untuk tutup mulut setelah memikirkannya. Meskipun ini akan menjadi berita besar jika orang mengetahuinya, itu tidak berarti apa-apa bagi orang lain yang tidak mendapat manfaat dari ini, dan Noel tidak mau mengambil risiko ini. Zain tetap diam, tetapi tatapannya beralih ke sekitar saat dia memikirkan ide itu. Melihat kesunyian Zain, Noel menoleh untuk menatapnya, hanya untuk melihat dari ekspresi Zain bahwa dia tahu dia tidak baik. Noel langsung menjadi marah karena kebodohannya, membentak, apa yang kamu pikirkan? Aku tahu kamu ingin berkenalan dengan Wesley, melihat seberapa terkenal dia dibandingkan denganmu, dan kamu mungkin memiliki masa depan yang cerah jika kamu berhasil melakukannya. Masuk ke buku-buku bagusnya. Namun, Anda perlu memahami bahwa Wesley bukanlah seseorang yang dapat Anda sukai hanya karena Anda ingin melakukannya. Selain itu, dia bukan bohlam paling cemerlang di luar sana. Dia sombong dan angkuh karena dia seseorang untuk diandalkan. Bahkan jika kamu memberitahunya tentang ini, dia akan membalasmu dengan beberapa keuntungan, tetapi tidak ada yang menarik. Sebaliknya, kamu mungkin menyinggung Jack karena ini. Zain mengerutkan kening saat dia merasa bahwa apa yang dikatakan Noel masuk akal. Namun, hal tersebut tak menampik keinginan Zain untuk menaiki tangga sosial. Noel menghela napas dalam-dalam. Dia tidak akan menghabiskan waktu untuk mengatakan hal-hal seperti itu jika ini adalah orang lain, tetapi ini adalah Zain, kerabatnya. Jika berita ini menyebar, Jack akan curiga bahwa dialah yang melakukannya. Dia tidak ingin menyinggung Jack karena ini. Dia berbalik dan berkata dengan benar, jika Anda memberitahu siapapun tentang ini, saya akan menjadi orang pertama yang memberi Anda pelajaran. Apakah Anda lupa bagaimana Wesley memperlakukan murid pelari seperti Anda? Apakah Anda pikir dia akan memandang Anda secara berbeda? Hanya karena kamu memberitahunya tentang hal ini. Jika aku jadi kamu, aku akan berdoa agar lebih sedikit masalah. Bahkan jika kamu berencana untuk menjadi pengikut seseorang, kamu perlu melihat siapa orang itu. Kata-kata ini mengingatkan Zain tentang betapa sulitnya bergaul dengan Wesley. Dia juga ingat bagaimana Wesley biasa memerintah murid-murid pelari seperti dia. Bahkan, dia juga akan memukul mereka karena itu bukan masalah besar bagi sekte jika murid informal memukul murid pelari, selama orang itu tidak terluka parah. Mengingat ini, Zain menggelengkan kepalanya dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyembunyikan berita ini. Di pintu mata Arai, Jack bisa merasakan gerakan jiwanya di bawah rangsangan gelombang kejut jiwa. Pedang jiwa kedua yang dia perjuangkan, yang tidak bisa dia bentuk sebelumnya, perlahan mulai terbentuk. Setelah 1,5 hari, Jack akhirnya berhasil membentuk kata jiwa kedua. Dia memiliki peningkatan besar pada pelatihannya tentang menghancurkan Void. Mengangkat tangannya, 2 garis cahaya hitam perlahan muncul di tangan Jack, meskipun salah satunya masih berwarna lebih terang. Ini adalah pedang jiwa kedua yang berhasil dibentuk Jack.
Dia terus-menerus menggambar rune dengan jarinya, dan kedua Soul Sword ini bergerak terus-menerus dengan mengikuti rune. Pedang itu tidak bergerak dengan cepat, tetapi kendalinya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia pertama kali menguasai pedang jiwa. Jika Jack diminta untuk melawan Warren dengan pedang jiwa tunggal pada saat ini, Jack mungkin tidak akan kehilangan targetnya lagi. Jack menghela napas dalam-dalam. Kedua pedang jiwa ini ada secara independen, dan jika Jack dapat menggabungkannya bersama, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat. Sayangnya, Jack belum bisa mencapai itu dulu. Jack mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling yang gelap gulita ketika dia memikirkan hal ini. Area itu masih lengket, dan sepertinya ini adalah ruang independen. Gelombang kejut jiwa memenuhi seluruh area. Jack tidak merasa banyak di bawah gelombang kejut jiwa. Bagaimanapun, keberhasilan dalam membentuk pedang jiwa kedua berarti bahwa Jack telah meningkat pesat. Kontrolnya atas jiwanya dan stabilitas jiwanya juga menjadi lebih kuat. Bab 1985. Efek gerakan jiwa pada level ini tidak banyak berpengaruh pada Jack. Dia perlahan berdiri dari tanah dan berjalan ke arah dari mana dia berasal, tempat dia masuk, sebelum dia merasa terhalang setelah beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong, merasakan ruang di sekitarnya menjadi lengket lagi, yang langsung menyelimuti Jack. Namun, Jack telah kembali ke aula jiwa dalam satu tarikan napas. Dia melihat Noel, yang berdiri di depan pintu mata arai jauh di dalam pikirannya sendiri. Noel terkejut dengan kemunculan Jack yang tiba-tiba dan tanpa sadar mundur selangkah. Setelah 1,5 hari berlalu, keterkejutan awal Noel berangsur-angsur menghilang. Dia masih berdiri di depan pintu arai untuk mengamati kapan Jack akan keluar. Dia awalnya berpikir bahwa Jack akan dalam keadaan bingung dan lelah setelah dia keluar dari pintu mata arai. Namun, Jack terlihat sangat energi pada saat itu, seolah-olah dia tidur nyenyak. Sudut mulut Noel berkedut saat dia dalam hati menghela nafas tentang betapa gilanya pemuda ini. Ekspresi menghina yang awalnya dia miliki di wajahnya menghilang dengan kedutan mulutnya. Kamu akhirnya keluar. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan formasi jika kamu terus tinggal di dalam. Banyak orang akan tercengang dengan berita bahwa dia menghabiskan 1,5 hari di pintu mata arai dengan tingkat kesulitan 2. Orang ini akhirnya tidak tahan lagi. Jika dia terus berlatih dalam formasi, Noel akan sangat meragukan jika ada yang salah dengan formasi. Dia akan bertanya-tanya apakah gelombang kejut jiwa yang kuat di dalam telah menghilang. Jack mengangguk. Dia menatap Noel dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, "Kamu tidak menyebarkan berita tentang ini, kan?" Setelah memahami tingkat kesulitan Soul Hall, sebuah ide terbentuk di hati Jack. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan berita ini bocor. Bagaimanapun, Wesley akan siap jika itu terjadi. Wesley memiliki orang-orang yang mendukungnya, dan jika dia meminta Penatua Sayer untuk memberinya beberapa senjata pertahanan, Jack akan kalah. Sudut mulut Noel berkedut. Untungnya, dia tidak membocorkan berita itu. Jack jauh lebih waspada dan memiliki hati yang licik dibandingkan dengan apa yang dia harapkan. Benar saja, orang-orang berbakat dengan kecakapan bertarung yang hebat sangat pintar. Dia terbatuk pelan dan dengan sengaja menekan emosi di matanya saat dia berbicara dengan tenang, "Jangan khawatir. Saya tidak akan membocorkan berita tentang ini, dan tidak ada yang akan tahu selama Anda tidak membiarkan orang lain mengetahui apa yang terjadi secara tidak sengaja. Aku sudah memerintahkan murid pelari yang bekerja di sini untuk tidak mengatakan sepatah kata pun." Jack merasa lebih baik tentang Noel setelah mendengar jawabannya. Orang ini lebih pintar dari yang dia duga. Jack mengangguk. Terima kasih untuk itu. Jack tidak punya teman di sekte itu. Dari apa yang dia amati tentang Noel, dia sepertinya orang yang cocok untuk menjadi temannya. Noel mundur selangkah, berbalik, dan berjalan menuju meja. Sejak Jack keluar dari area gate, dia harus mematikan formasi. Bagaimanapun, mengaktifkan formasi berarti konsumsi kristal roh secara konstan. Meskipun paviliun penguasa ganda adalah sekte besar di Pulau Cercei Basah, itu tidak mampu membayar tingkat konsumsi yang begitu tinggi. Lagi pula, ada begitu banyak murid di seluruh sekte, dan konsumsi gabungan dari semua murid ini jelas bukan jumlah yang kecil. Kamu berada di sana selama 1,5 hari, jadi aku perlu mengurangi 20 poin kontribusi darimu. Aku sudah mengurangi 10 poin sebelumnya, jadi kamu harus membayar 10 lagi. Dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan formasi, tetapi Jack mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakan Noel.
Noel mendongak kaget ketika Jack berbicara dengan tenang, saya tidak keluar untuk berhenti berlatih. Sebaliknya, tingkat kesulitan 2 terlalu lemah, dan saya ingin Anda menyesuaikan tingkat kesulitannya. Anda dapat menyesuaikannya ke tingkat 4 langsung, jauh. Bab 1986. Noel hampir mengira ada yang salah dengan telinganya ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia tanpa sadar bertanya, apa yang kamu katakan? Apa yang ingin Anda sesuaikan? Jack tanpa sadar menyentuh hidungnya saat melihat ekspresi kaget Noel. Dia telah memikirkan apakah Noel bisa menerimanya jika dia bertindak terlalu berlebihan sebelum dia keluar. Jika insiden dengan Wesley tidak terjadi, dia mungkin akan berhenti memikirkan konsekuensinya. Namun, Jack jelas tidak berminat untuk memikirkan hal ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas sebelum mengulangi dirinya sendiri. Saya mengatakan bahwa saya ingin menyesuaikan kesulitan ke level 4. Tolong lakukan penyesuaian untuk saya. Kali ini, Noel mendengar apa yang dia katakan dengan sangat jelas. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi kaku saat dia membuka mulutnya lebar-lebar sementara matanya hampir keluar dari rongganya. Sudut mulutnya sedikit bergetar. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu gila atau aku gila? Kamu ingin menyesuaikannya dengan tingkat kesulitan 4. Apakah kamu mengerti apa konsep tingkat 4? Bahkan di Aken Sekte tidak berani begitu saja menantang kesulitan ini. Kamu mungkin menjadi boneka dari gelombang kejut jiwa setelah kamu masuk. Jack mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk. Saya tahu dan saya punya rencana sendiri. Anda hanya perlu membantu saya membuat penyesuaian. Noel merasa seluruh tubuhnya akan menjadi kaku. Dia menyadari bahwa semua yang dia katakan tidak berhasil pada Jack. Jika dia tidak melihat bakat Jack dengan matanya sendiri, dia pasti akan curiga jika Jack sudah gila. Jika tidak, mengapa dia mengatakan hal-hal gila seperti itu? Dia dengan lembut menarik napas saat dia melihat Jack dari atas ke bawah beberapa kali dengan ekspresi kusut di wajahnya. Saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dan Anda telah melampaui kita semua. Bahkan murid terpilih mungkin tidak ada bandingannya dengan Anda dalam hal atribut jiwa. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat begitu saja menantang kesulitan jiwa. Hall, jika saya benar-benar menyesuaikan kesulitan ke level 4, Anda mungkin akan mati di dalam. Apakah Anda mengerti? Jack mengangguk dan berkata dengan jujur, aku sudah mempertimbangkan hal-hal ini, jangan khawatir tentang itu karena aku percaya diri. Sudut mulut Noel berkedut dan dia akhirnya mengerti. Jack akan mengabaikannya bahkan jika dia merobek kata-kata itu dan meletakkannya di depan Jack. Dia sedikit menelan air liurnya dan sudah bertahun-tahun sejak dia ditunjuk untuk tugas ini. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak murid berbakat berlatih di Aula Jiwa. Namun, dia belum pernah melihat orang yang menyesuaikan kesulitan ke level 4. Bahkan master yang telah mencapai level pemadatan pegas tidak akan begitu saja mencobanya. Bagaimanapun, gelombang kejut jiwa di level 4 akan langsung merobek jiwa. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Jack saat dia mengucapkan kata-kata itu barusan. Sampai saat ini, Noel akhirnya menyadari bahwa Jack tidak akan pernah mendengarkan apapun yang dia katakan tidak peduli seberapa banyak dia membujuk Jack. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil papan arai. Rune di papan arai terus berubah dan menunjukkan warna yang berbeda. Menyesuaikan formasi hanya membutuhkan perubahan beberapa rune dan itu adalah tugas sederhana untuk murid informal. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan memetik papan susunan pada formasi yang menyebabkan bunyi klik. Setelah beberapa napas, Noel tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jack seolah-olah dia telah menyelesaikan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Saya telah membuat penyesuaian. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya menyesuaikan kesulitan ke level 4 dan Anda telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, saya sudah melakukan semua bujukan yang saya bisa dan tidak ada yang saya lakukan, dapat dilakukan jika sesuatu benar-benar terjadi padamu di dalam. Jack sedikit mengangguk dan hanya berkata, saya punya pertimbangan sendiri. Bab 1987. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu arai setelah dia selesai berbicara. Langkahnya yang mantap dan ekspresi wajahnya yang acuh tak acuh menyebabkan Noel tertegun di tempat sekali lagi. Di mata Noel, citra Jack benar-benar berubah. Dia seperti batu yang tidak pernah berubah, terlepas dari angin dan hujan. Mungkin orang ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Namun,
Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan betapa gilanya gelombang kejut jiwa dari tingkat kesulitan 4 itu. Itu masih area kegelapan yang lengket dan bahkan lebih kental dibandingkan dengan tingkat kesulitan 2 sebelumnya. Kali ini, ruang bahkan menghalangi Jack untuk berjalan ke depan. Dia merasa ruang di sekelilingnya seperti diisi dengan 2 ember lem dan mereka menempel di setiap sudut tubuhnya, mencegahnya bergerak maju. Namun, perlawanannya tidak terlalu kuat. Setelah dia mengerahkan 2 kali kekuatan yang dia berikan sebelumnya, dia masih bisa berjalan 3 langkah ke depan. Disinilah dia berdiri terakhir kali. Pada saat itu, suara berderit yang familiar terdengar lagi. Sebuah gerakan jiwa yang kuat datang bertiup dengan suara swooshing dan itu sangat kuat sehingga membuatnya sulit untuk bernapas. Gelombang kejut jiwa ini jelas beberapa kali lebih kuat dari gelombang kejut jiwa sebelumnya. Itu mengabaikan tubuh Jack dan langsung mengenai jiwanya. Kali ini, serangan itu tidak hanya menimbulkan sensasi kesemutan pada jiwanya, tetapi juga mengaburkan semangatnya. Rasanya seperti 1000 semut menggigit jiwanya dan mereka menyeretnya ke dalam jurang sambil memakannya. Jack sekali lagi berteriak kesakitan. Dia berpikir bahwa setelah pengalaman pertamanya, dia akan mampu bertahan selama kedua kalinya menghadapi gelombang kejut jiwa, meskipun intensitasnya beberapa kali lebih kuat. Namun, sepertinya dia telah meremehkan betapa menakutkannya gelombang kejut jiwa tingkat 4 itu. Dengan dentuman teredam, kaki Jack berubah menjadi jeli dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia masih mampu menopang dirinya sendiri saat pertama kali dia jatuh. Namun, benturan kali ini mengambil semua kekuatannya dan dia langsung jatuh ke tanah. Yang paling membuat Jack takut adalah kenyataan bahwa gelombang kejut jiwa menyerang jiwanya dan mengubah gerakan jiwanya. Hal ini menyebabkan Jack waspada. Di bawah serangan gelombang kejut jiwa yang begitu kuat, mental Jack menjadi ambigu. Namun, dia sangat yakin akan satu hal. Jika dia tidak segera melakukan penyesuaian, dia mungkin akan berakhir seperti yang dikatakan Noel. Dia akan mati di tempat ini. Dia dengan paksa menghirup dan menggigit bibir bawahnya sendiri dengan energi terakhirnya. Rasa sakit memungkinkan dia untuk menjaga kesadarannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menopang tubuhnya saat dia terus menulis rune untuk mengaktifkan penghancur kekosongan dengan tangannya. 2 cahaya hitam berangsur-angsur berkumpul di telapak tangannya dan itu adalah pedang jiwa yang berhasil dia lakukan sebelumnya. Kedua pedang jiwa dipegang oleh Jack di telapak tangannya. Dia dengan ringan mencengkeram mereka dan kedua pedang jiwa berubah menjadi lapisan kabut tipis, menutupi tubuh Jack. Mereka menahan gelombang kejut jiwa yang kuat atas nama Jack. Ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat surga karena masih mampu menahan serangan saat menghadapi gelombang kejut jiwa yang begitu kuat. Meskipun itu hanya penghalang yang dibentuk oleh 2 pedang jiwa, itu kuat dan gigih, seperti ekor anjing jambul di bawah angin kencang. Dengan lapisan perlindungan ini, Jack akhirnya bisa santai. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membentuk pedang jiwa ketiga. Jika dia hanya bisa membentuk 2 pedang jiwa, Jack tidak yakin dia bisa mengalahkan Wesley sepenuhnya. Bagaimanapun, Wesley dapat dianggap sebagai murid utama dan tidak dapat dipandang rendah. Namun, membentuk pedang jiwa ketiga bukanlah tugas yang mudah. Di bawah dampak terus-menerus dari jiwa, Jack merasakan gerakan jiwanya dengan banyak kesulitan dan menggunakannya untuk berhasil membentuk pedang jiwa. Bab 1988. Jack menggertakkan giginya, tidak ingin menyerah. Pada saat yang sama, Wesley telah memasuki Aula 7 Bintang dan menyapa murid-murid lainnya. Dia menjadi cukup selebriti di sana. Meskipun dia memprovokasi murid informal yang baru dipromosikan, dan tidak baik membicarakannya, Wesley tidak merasa malu melakukannya, karena dia melakukannya dengan dalih apa yang disebut kejujuran. Dia memberitahu siapapun yang berada dalam jarak pendengaran bahwa orang yang tidak kompeten seperti Jack tidak pantas memiliki kamarnya sendiri dan dia melakukannya atas nama keadilan. Saudara Chas, apakah Anda di sini untuk mendapatkan tugas juga? Apakah Anda menemukan tugas baru dan menarik? Saya baru saja menghabiskan 300 poin tugas terakhir saya. Saya berencana untuk pergi ke Balai Teknik Seni Bela Diri dan Keterampilan Bela Diri untuk menebusnya, teknik seni bela diri tingkat merah dasar setelah saya memiliki poin yang cukup, kata Wesley. Chas berbalik, melirik Wesley, dan berkata, tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak berpikir akan ada tugas yang baik karena asosiasi klan bersiap-siap untuk berperang dengan klan asal Mudelt.
Kami akan harus menunggu sampai itu berakhir sebelum tugas bagus apapun akan datang kepada kita. Wesley menghela nafas dengan lembut dan dengan nada pasrah berkata, saya benar-benar perlu mendapatkan tugas yang bagus karena saya sangat bangkrut. Saya awalnya berencana untuk naik level sebanyak mungkin sebelum pertempuran tetapi sekarang sepertinya saya harus mengisi rasa lapar saya pertama. Tentu saja, dengan lapar, Wesley bukan berarti lapar akan makanan tetapi lapar akan teknik bela diri dan keterampilan bela diri. Chas mengangkat alisnya. Saya akan mempercayai kata-kata itu jika itu keluar dari bibir orang lain tetapi jelas bukan dari bibir Anda. Saya percaya bahwa Penatua Sayer memastikan Anda akan mendapatkan pasokan teknik dan keterampilan seni bela diri yang konstan. Wesley terkekeh dan berkata dengan nada bermartabat, meskipun dia adalah Penatua klanku, dia tidak akan pernah melanggar aturan paviliun penguasa ganda untuk junior sepertiku. Setiap murid Dual Sovereign Pavilion harus menebus teknik dan keterampilan seni bela diri dengan poin penugasan mereka sendiri. Jika Penatua Sayer melanggar aturan untuk Wesley, itu pasti akan membawa aib bagi nama keluarga Sayer. Alis Chas terangkat lagi tetapi dia tetap diam. Dia menangkupkan tangannya memberi hormat dan berjalan ke pintu keluar. Aula 7 bintang terletak di tengah-tengah asosiasi klan dan hanya berjarak satu jalan dari aula teknik seni bela diri dan aula keterampilan bela diri. Dari sini saja, orang bisa tahu betapa pentingnya aula di paviliun berdaulat ganda. Selalu ada murid yang pergi dan pulang di aula 7 bintang untuk mendapatkan tugas sehingga mereka bisa mendapatkan beberapa poin untuk menebus teknik dan keterampilan seni bela diri. Kecuali seseorang menjadi murid terpilih, maka tidak ada murid yang akan bertahan lama tanpa poin penugasan. Wesley melirik sosok Chas yang mundur dan mengejek, apa yang memberinya hak untuk menjadi begitu sombong. Dia hanya berada di peringkat 30 teratas untuk murid informal. Ada lebih banyak murid yang lebih kuat dariku. Gah, dia sangat menyebalkan. Chas akan merasa salah jika dia mendengar apa yang dikatakan Wesley karena dia telah melakukan yang terbaik untuk tidak menyinggung perasaannya. Wesley tidak mengatakannya secara langsung karena dia ingin berada di sisi baik Chas karena dia lebih kuat darinya. Meskipun benar bahwa Wesley mendapat dukungan dari klannya, dia harus tetap berhati-hati karena peringkatnya berada di 200 teratas, jauh dari peringkat Chas. Namun, Wesley tidak pernah berpikir bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka adalah karena bakat tetapi waktu. Dia sangat percaya bahwa dengan lebih banyak waktu, dia pasti akan melampaui Chas dan tidak perlu lagi bersikap sopan di depannya. Tiba-tiba, dia mendengar namanya dipanggil dan dia bahkan tidak perlu menoleh untuk mencari tahu siapa itu. Jika Jack ada di sana, dia pasti akan mengenali orang itu juga karena dia adalah pria dengan mata segitiga yang menyebabkan masalah baginya dan orang yang paling menyebalkan bagi Wesley. Bab 1989. Pria dengan mata segitiga tersenyum dan berkata, Saudara Wesley, saya telah mencari Anda kemana-mana. Pelayan muda itu berkata bahwa Anda telah pergi ke Balai Teknik Seni Bela Diri dan Keterampilan Bela Diri. Butuh beberapa saat bagi saya untuk bertanya-tanya, sebelum orang-orang di sana memberitahu saya bahwa Anda telah datang ke Aula 7 Bintang. Wesley mengangkat alisnya dan bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku mengeluarkan ini dulu. Aku sangat sibuk jadi kamu sebaiknya tidak menggangguku dengan hal-hal sepele. Katanya dengan suara rendah. Pria bermata segitiga itu tidak menanggapi nada bicara Wesley seolah-olah itu tidak mengurangi keinginannya untuk menyenangkannya sedikitpun. Kamu memintaku untuk mengawasi Jack White dan sekarang aku di sini untuk melaporkan bahwa dia telah pergi ke Soul Hall. Wesley menjentikkan lehernya untuk melihat ke atas dan ke bawah ketika dia mendengar itu. Apakah kamu mengatakan Jack pergi ke Aula Jiwa? Bukankah dia di Aula Teknik Seni Bela Diri dan Keterampilan Bela Diri untuk menebus beberapa teknik atau keterampilan seni bela diri dengan 50 poinnya? Lagi pula, apa yang dia lakukan di Aula Jiwa? Apakah dia berencana untuk mengolah jiwanya? Wesley menganggap ini lucu dan pria bermata segitiga itu menganggukkan kepalanya. Dia pasti pergi ke Aula Jiwa dan dari apa yang saya dengar, dia memasuki pintu mata arai sehingga ada kemungkinan besar dia pergi ke sana untuk menumbuhkan atribut jiwa untuk teknik atau keterampilan seni bela diri. Wesley tidak bisa menahan tawanya lagi seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di alam semesta. Dia tertawa terbahak-bahak sampai dia memegangi perutnya sambil membungkuk dan tawanya membuat murid-murid lain menoleh. Ya Tuhan, pasti ada sekrup yang lepas di kepalanya. Apakah dia menjadi gila karena ejekanku?
Aku akan lebih takut jika dia pergi ke aula roh kayu atau aula roh emas, tetapi aula jiwa. Kegilaan murni. Apakah dia tidak tahu betapa sulitnya untuk mencapai keterampilan atribut jiwa? Saya akui kekuatan serangan dari keterampilan atribut jiwa sangat kuat dan tidak banyak orang yang dapat menetralisirnya, tetapi ini juga berarti tidak semua orang dapat mencapai keterampilan tersebut. Sudah gila. Pria dengan mata segitiga tersenyum dan berkata, saya sangat setuju dengan Anda, tetapi saya ingin tahu dari mana dia mendapatkan keterampilan atribut jiwa. Secara logika, keterampilan atribut jiwa Jack tidak akan pernah bisa menandingi semua keterampilan di aula teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri. Kebanyakan murid baru akan menerima tugas sebanyak yang mereka bisa untuk mendapatkan poin untuk menebus keterampilan dan tidak banyak yang akan seperti Jack, yang telah memilih untuk fokus pada pelatihannya karena keterampilan yang diperoleh di luar aula tidak dapat dibandingkan dengan yang diperoleh di dalam aula. Wesley ingat bahwa Jack diberikan 50 poin kontribusi untuk mendapatkan tempat pertama dan dia merasa itu sia-sia. Dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan jika dia adalah Jack setelah dia setuju untuk bertarung di arena pertempuran taruhan dan jawabannya adalah dia akan datang ke Seven Stars Hall untuk mendapatkan tugas sebanyak mungkin dan menggunakan poin untuk menebus beberapa keterampilan yang kuat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya, tetapi bertentangan dengan keyakinannya, Jack tidak melakukannya. Bab 1990. Sebaliknya, Jack pergi ke tempat di mana dia bisa meningkatkan keterampilannya lebih cepat. Hanya para murid yang telah cukup lama berada di paviliun berdaulat ganda yang akan melakukan hal seperti itu. Wesley mengejek dan berkata, oh, well, dia mungkin sedang mengadakan pertunjukan. Dia seharusnya merasa terhormat karena fakta bahwa dia akan berdiri di arena yang sama denganku. Sementara itu, Jack hampir mencapai klimaks. Memadatkan 3 pedang jiwa bukanlah jalan-jalan di taman sama sekali. Di satu sisi, dia harus menahan gelombang kejut jiwa, dan di sisi lain, dia harus merapalkan mantra pemotong kekosongan untuk menyingkat ketiga pedang jiwa. Namun, dia akhirnya mengerti satu hal: mengapa aula jiwa bisa mempercepat leveling keterampilan atribut jiwa. Logikanya sederhana, seseorang bisa disamakan dengan menaikkan level senjata atau skill dengan ukiran batu giok. Pada awal kultivasi, itu setara dengan sepotong batu giok mentah yang tidak dipoles, dan kultivasi berkelanjutan setara dengan pemolesan dan ukiran batu giok mentah yang konstan. Gelombang kejut jiwa setara dengan kapak yang dapat membantu pembudidaya mengukir batu giok mentah lebih cepat, tetapi prosesnya bisa sangat kejam. Seseorang bisa dengan mudah mati dalam prosesnya jika kesalahan dibuat. Seiring berjalannya waktu, Jack tidak menyadari saat dia berada di sana, dia hanya merasakan sejumlah besar energi sejati dan energi rohnya telah dikonsumsi saat dia terus melawan gelombang kejut jiwa. Gelombang kejut jiwa menghilang pada hari kelima pelatihan dan kegelapan tebal di sekitarnya tampaknya telah mencair. Dia bingung ketika dia melihat ini dan perlahan berdiri dari tanah. Dia hanya berhasil menyingkat prototipe pedang jiwa ketiga. Butuh beberapa hari lagi untuk berlatih agar pedang jiwa ketiga benar-benar kental. Ketika Jack melangkah keluar dari pintu arai, dia melihat Noel, yang sedang menunjuk ke papan arai di tangannya. Maaf, waktumu sudah habis. Jack hanya mengangguk. Pada saat ini, Jack terlihat sedikit lebih kuyu dibandingkan saat dia masuk. Itu tidak mengejutkan karena bagaimanapun juga, gelombang kejut jiwa dari tingkat kesulitan 4 bukanlah bahan tertawaan. Ditambah dengan kebutuhannya untuk menyingkat pedang jiwa ketiga, itu menghabiskan energi rohnya lebih banyak lagi. Jack pasti tidak akan mampu menahan semua itu jika dia tidak menyerap fragmen jiwa yang kuat dari seniornya. Noel mengangkat alisnya dan benar-benar lega ketika dia melihat tampang Jack yang kuyu. Jika penampilan Jack tetap tidak berubah, seolah-olah dia masuk dan hanya tidur siang. Noel tidak akan bisa menerima itu karena itu berarti Jack sama sekali bukan manusia. Noel terbatuk kecil, untuk mendapatkan lebih banyak poin dan datang lagi. Apalagi yang bisa dia katakan. Lagi pula, Jack hanya memiliki 50 poin kontribusi yang memungkinkannya untuk tinggal di dalam selama 5 hari. Jack mengangguk dengan pasrah. Dia kembali menjadi orang miskin lagi. Setelah mengambil kembali kartu identitas gioknya, dia meliriknya dan melihat bahwa jumlah poin telah kembali ke 0. Dia menggosok dahinya tanpa daya. Sepertinya sisa waktunya tidak akan mudah baginya. Dia tinggal dan berbicara sebentar dengan Noel sebelum meninggalkan aula jiwa. Bersambung.